di dalam firman-Nya, Syadli hari ini ada mau bagikan ayat ini ya. Sebelumnya mungkin ayat ini adalah ayat yang sering kita dengar. Tapi nggak entah kenapa waktu kemarin, waktu sempat sharing sama teman gitu, aku baru ke highlight gitu. Kata aku akan memberi kelegaan. Yuk sama-sama kita baca ya. Matius 11:28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, saat baca, sering dengar tapi nggak pernah notice, bahkan nggak pernah notice bahwa ada kata ini gitu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi waktu kemarin baca lagi gitu, kok kemana? Kenapa selama ini gue cuma denger ya udah datang aja kalau sama Tuhan gitu. Waktu letih lesu atau berbeban berat kita datang sama Tuhan. Tapi nggak pernah tahu bahwa ada satu berkat atau satu kelegaan dan ketenangan yang Tuhan mau sediakan gitu ketika kita mau datang gitu. Bahkan mungkin saat dalam keadaan tertentu bahkan susah datang ya, entah kenapa susah banget datang untuk datang ke hadiratnya. Nah, mari sama-sama kita mau klaimkan berdoa untuk malam hari ini kita punya hati yang kembali datang sama Tuhan, sujud di hadapannya, mengharapkan satu perjumpaan lagi gitu, mengharapkan satu jamahannya lagi. Dan amin, kita mau klaimkan bahwa kelegaan dan ketenangan di dalam Dia itu Tuhan akan sediakan buat kita semua malam hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Amin, yes Tuhan. Yesus, ya, Tuhan, ini adalah janji-Mu Tuhan buat kami. Tuhan. Kalau kami sungguh-sungguh datang, Tuhan menyerahkan teman-teman kami, maka Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Tuhan ini bukan perbuatan manusia, tapi Tuhan Yesus, Kau menggantikan, Kau mengadakan pertukaran antara beban kami, Yesus, dengan kelegaan ya Tuhan. Yang menjadi pikiran kami Tuhan. Jadi Tuhan, Yesus pimpin problema di hari ini, kami yang sudah hadir saat ini, yang kita hadapi, Bapak kami yang sedang letakkan kami yang sedang mengalami pencobaan Tuhan. Kami berdoa, kami yang sedang mengalami kelelahan, kami mengalami keletihan dan kelesuan. Tuhan, kami minta Tuhan, kelegaan itu Tuhan hadir pada malam hari ini. Ketenangan jiwa Tuhan yang Kau sediakan. Tuhan, tidak sia-sia semua orang yang datang pada malam hari ini Tuhan. Yang Kau pasang adalah ringan dan enak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk kita masuk sama-sama di pokok doa kedua di Mazmur 119 ayat 94. Dikatakan, aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Kita sama-sama klaimkan, buat siapapun kita tahu yang mungkin sedang dalam pergumulan, atau mungkin kita sedang mendoakan gitu keselamatan bagi mereka yang belum percaya, keluarga kita, atau kita tahu orang-orang terdekat kita yang mengalami permasalahan. Ada satu klaim bahwa kita ini kepunyaan Tuhan. Mereka, kita boleh sebutkan nama-nama orang-orang yang kamu mau bawa dalam doa malam hari ini. Kita semua adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan mau selamatkan kita. Dengan dalam setiap pergumulan hidup kita, Tuhan mau ketika kita datang, bahwa kita juga ingatkan bahwa kita ini adalah kepunyaan Dia, dan kita pasti diselamatkan. Yuk sama-sama kita klaimkan. Amin. Yes Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau klaimkan ya Tuhan, sungguh setiap anak-anak-Mu ya Tuhan adalah kepunyaan-Mu. Bapak, kami bukan kepunyaan Tuhan Yesus si jahat. Kami bukan kepunyaan dunia, tapi kami adalah kepunyaan Bapa. Kami berdoa, selamatkanlah kami, selamatkanlah teman-teman kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkan ya Tuhan, sungguh Tuhan, buat teman-teman kami yang di dalam kelemahan, selamatkan teman-teman kami yang saat ini Bapa, tiba-tiba ya Tuhan dirundung oleh Tuhan sungguh satu kesedihan. Selamatkan kami Tuhan, selamatkan anak-anak kami, selamatkan suami, istri kami, papa mama kami Tuhan, selamatkan Tuhan, sungguh Tuhan setiap daripada kami, karena kami ini kepunyaan-Mu ya Tuhan. Terakhir kita mau sama-sama berdoa buat setiap orang yang melayani pada malam hari ini.
kita berdoa untuk Roh Kudus mengurapi dan mencurahkan isi hatinya melalui hambanya Angel. Juga setiap kita yang mendengar boleh kembali diperbaharui dalam roh kebenaran. Di dalam firman Tuhan dikatakan Mazmur 119 ayat 129 sampai 130 dikatakan peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Kita katakan sama-sama, jiwaku memegangnya. Peringatan-peringatan memegangnya. Jiwaku memegangnya. Dan jiwaku memegangnya. Dan dikatakan juga bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kita merendahkan hati bahwa kita butuh pengertian daripada Tuhan. Kita butuh satu terang itu ada lewat firman-Nya malam hari ini. Amin. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih Bapak. Betul Tuhan. Kami rindu terang-Mu. Terang-Mu Tuhan bersinar di dalam kegelapan. Kami punya pikiran-pikiran yang gelap. Kami punya Tuhan kebiasaan-kebiasaan yang gelap. Tuhan terbiasa hidup di dalam kegelapan. Tapi sungguh hari ini Tuhan kami buka hati kami sehingga terang Yesus masuk di dalam hati kami. Terang Yesus menerangi hati kami. Kami tidak lagi menjadi orang-orang bodoh. Kami tidak lagi menjadi orang-orang bebal. Oh, firman-Mu Tuhan menguatkan kami, menegur kami, mendidik kami. Oh, firman-Mu yang membawa kami di dalam kebenaran yang kekal. Terima kasih Tuhan. Oh, berkati hamba-Mu, berkati anak-Mu, berkati setiap daripada kami juga Tuhan yang akan mendengarkan. Jamah hati kami boleh Tuhan diperbaharui di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus Tuhan. Amin, yes Lord Jesus. Sekarang sudah selesai. Yuk sama-sama kita mau serahkan acara selanjutnya biar aku stop share dulu ya. Iya. Oke. Kan ya tadi sampai mana gue ngomongin sampai gue lupa. Oke. Siapa yang telah memikirkan tahun depan? Oh, siapa yang memikirkan tahun depan? Oke. Thank you. Ini udah sampai tahun depan ya masih itu ya. Oke. Menurut aku termasuk WiFi yang bermasalah nih pas banget ya sama hari ini ya yang kita mau pelajari ya. Aku rindu bisa jadi berkat buat kita semua. Oke, Angel tanpa basa-basi dia langsung aja. Oke, bila nanti tiba-tiba putus lagi ya. Hari ini aku mungkin kalau takut internetnya nggak bagus, mungkin aku akan bagi jadi dua ya. Dia bagi jadi dua biar hari ini ngomong setengah dulu dan minggu depan aku lanjut lagi habiskan. Oke, thank you banget buat maklumnya kalian. Dan kita sekarang mau masuk seperti yang kita bilang, sekali lagi aku mau bilang bahwa Tuhan itu punya mimpi untuk kita semua, amin ya. Kalau sampai sekarang kita nggak percaya hal ini gitu ya, maka semua firman yang kita dengarkan ini nggak berguna ya. Jadi kita harus tahu dulu dan yakin bahwa Tuhan tuh punya dream buat kita. Dan nggak cuma punya dream, dia itu punya destiny untuk kita semua, amin. Nah, tetapi yang bisa membuat kita tetap berjalan di dalam mimpi dan destiny Tuhan itu cuma satu, yaitu karakter. Nah, karakter itu tidak bisa lahir karena bakat, ya. Karakter itu bukan lahir dari perut ibu, ya. Karakter itu lahir dari ujian-ujian dalam hidup kita. Nah, kita sudah pernah belajar pride test, fit test, palace test, dan yang 2 minggu lalu kita belajar mengenai purity test ya, tes kekudusan, ini sangat penting. Dan hari ini kita akan belajar mengenai prison test ya. Jadi tadi kenapa si Santo aku bilang Henyong Sin, karena dia tahu hari ini prison test, dia bikinnya prison game gitu ya. Oke, jadi tes ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah tes penjara. Kenapa begitu? Kalian tahu ya, Yusuf itu hidupnya sebagian besar dihabiskan di mana? Di penjara ya, bukan sebagian besar lah ya. Tapi ada masa-masa penting di dalam hidup dia, itu yang nggak bisa, tidak mungkin orang nggak tahu, itu adalah dia di dalam penjara. Jadi hari ini penting banget, walaupun kita tidak di penjara saat ini, tetapi kita mungkin di dalam penjara sesuatu. Oke, kita lihat. Jadi ini tes kesombongan ya, secara singkat dia dapat jubah, dia sombong, wah dia membual di depan kakak-kakaknya sampai akhirnya kakaknya benci sama dia dibuang ke dalam sumur. Tapi Tuhan itu baik, ya Tuhan juga membuat dia, mengizinkan dia melewati tes sumur itu. Dan akhirnya dia dijual kepada Potifar, lalu di tempat Potifar dia dikasihi oleh Tuhan, dikasihi oleh Potifar, tetapi istrinya menjebak dia, mau tidur dengan dia, tetapi ada satu yang dia lakukan dengan tepat, yaitu melarikan diri. Katakan melarikan diri. Oke, jadi dosa itu kadang-kadang yang perlu dilawan tuh apa? Iblis, betul ya.
Tapi dosa itu kadang-kadang kita tuh nggak punya kekuatan untuk lawan. Oke, mendingan lari dulu, oke, lari dulu ya. Sebelum kita merasa kita kuat, wah ini gua ke night club misalnya, gua kuat kok, terus di night club dalam nama Yesus, pergi, nggak ada gunanya karena kita tidak melarikan diri dari satu tempat yang mungkin ya membawa kita ke dalam dosa ini cuma satu kemungkinan. Halo, mati lagi ya? Tes. Oh ya, Ci. Masih ada? Ci, lanjut. Enggak. Oke, lanjut ya. Oke, jadi kalian sesekali bersuara ya. Jadi aku tahu gue masih ini masih lagi connect nggak ya. Oke, jadi kalau gitu Kejadian 39 boleh nggak dengan cepat? Oke, aku minta Asang boleh nggak, Sang? Tolong baca Kejadian 39 ayat 13 langsung aja sampai ayat 16 sekaligus. Ya. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumahnya pulang. Oke, thank you buat Asang dan kita lanjut. Oke, saya minta Dona, boleh Dona baca ayat 17 sampai 20 langsung aja 4 ayat. Mute-nya. Iya. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Oke, demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana untuk dosa yang tidak dia lakukan. Terakhir, ayat 21 sampai 23, saya boleh minta Olivia boleh, atau Ellen juga boleh, lagi makan es krim ya itu Ellen. Oke, silakan langsung aja 3 ayat. Tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua pada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Oke, thank you. Oke, jadi di dalam penjara, apakah kasih setia Tuhan berakhir di dalam hidup Yusuf? Tidak, betul? Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan kasih setianya, oke? Sampai melimpah. Membuat Yusuf jadi kesayangan kepala penjara. Dan kepala penjara ini kayaknya orangnya ini banget gitu ya, cincai banget gitu ya, sampai dia mempercayakan semua tahanan di dalam penjara itu kepada Yusuf. Saudara bisa bayangin, dia juga seorang tahanan, oke? Dan ketika tahanan ini dimasukkan ke dalam penjara, Potifar bukannya bilang, gue titip dulu ya di tempat lu. Enggak, Potifar itu sebenarnya dalam keadaan marah, merasa bahwa orang ini kok mau tidur dengan istri saya. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi Yusuf. Dan segala pekerjaan yang dia harus lakukan di penjara, dialah yang mengurusnya. Oke? Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Katakan berhasil. Oke. Jadi teman-teman, yang pertama, Tuhan bisa bawa kita berhasil dimanapun kita berada. Amin ya. Jadi di dalam setiap penjara-penjara yang mungkin saat ini kita merasa, aduh, rasanya lagi sulit banget gitu ya. Rasanya lagi bergumul banget. Tuhan tetap bisa menyertai kita. Amin. Oke, ini kayaknya aku internetnya ini lagi ya.
Oke, aku lanjutkan lagi. Oke, aku lanjutkan. Oke, jadi teman-teman kalau kalian bisa lihat gitu ya, semua ujian-ujian yang dialami oleh Yusuf itu semua berbicara mengenai stewardship. Kalian tahu nggak kata-kata ini? Ya, kata-kata ini artinya pengurus. Pengurus, oke? Jadi teman-teman, seperti bagaimana Yusuf itu bisa lari daripada godaan istri Potifar, itu artinya dia tuh bisa ngurus apa? Dia bisa ngurus badan dia. Betul ya? Dia tahu nih, kalau ada cewek mulai pegang-pegang gua, oke, mulai berusaha cium gua mungkin gitu ya. Wah, dia tahu kalau dia membiarkan terlena, dia akan masuk dalam dosa. Itu artinya dia bisa mengurus badan dia. Oke. Nah, kalau kita lihat bagaimana di rumah Potifar, semua urusan Potifar itu dipercaya kepada Yusuf. Artinya Yusuf ini pintar banget ya. Dia orang Ibrani tetapi yang ngerti banget budaya Mesir. Betul dong, ya. Dan dengan cepat dia bisa belajar menguasai bahkan menjadi pengurus di rumahnya Potifar. Jadi ibaratnya kayak Mbak Swari lah di rumah gua ya, bagi yang kenal Mbak Swari ya. Dia sepertinya akan balik akhir tahun ini. Oke, iya, haleluya. Oke, jadi Mbak Swari itu istilahnya aku nggak usah ngomong apa-apa, dia kira-kira sudah tahu lah gue punya kebiasaan gitu ya. Kalau punya Mbak seperti itu, aku udah nggak anggap dia ART lagi ya, aku udah anggap dia tuh pengurus gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi Yusuf ini orang yang benar-benar nggak ada alasan untuk masuk dalam penjara. Potifar pasti sakit hati banget sebenarnya. Tetapi di kepala penjara pun mempercayakan kepada dia. Nah, jadi yang Angel mau bilang adalah Tuhan itu memberikan kita saat ini di tangan kita, pasti ada sesuatu untuk diurus, oke? Itu mungkin keluarga, bisnismu, oke? Mungkin misalnya untuk pelayananmu, ya mungkin itu untuk adalah masa depanmu, oke, dan sebagainya. Jadi kita ngurusnya bagus nggak? Oke, kita ngurusnya bagus nggak? Itu dulu, apakah kita bisa mengurus sesuatu? Nah, kita harus bersyukur bahwa Tuhan tidak membiarkan kita masuk ke dalam destiny kita kalau kita belum melewati ujian karakter. Karena teman-teman bahaya banget ya kalau kita sudah masuk ke dalam destiny Tuhan tanpa kita punya karakter Kristus. Mengerti di sini ya? Jadi Tuhan itu mendingan nunggu dulu Jel, gila. Lu 3 tahun dulu Jel gitu ya, daripada sekarang Tuhan kasih aku destiny aku berhasil masuk destiny, tapi aku tidak bisa bertahan lama di dalam destiny itu karena aku punya karakter belum lulus tes. Ngerti di sini? Oke. Sekarang lanjut. Nah, sekarang kita akan baca ayat utama hari ini. Aku minta boleh siapa ya? Di sini sih muncul Sietli, bisa nggak Li? Tolong baca Roma 5 ayat 3 sampai 5 langsung saja, 3 ayat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Oke, thank you. Oke, jadi di Roma 5 ayat 3 sampai 5 dia bilang kita ini malah bisa bermegah ya. Jadi bahasa Inggrisnya ayat ini tuh we glory ya. Kita istilahnya kita dimuliakan gitu ya di dalam kesengsaraan kita. Di dalam bahasa aslinya glory ini berarti rejoice. Jadi kalau kalian yang ngerti ayat Mandarin ya, ayat Mandarin langsung pakai kata rejoice. Jadi huan si gitu ya, maksudnya seneng banget ya, happy banget gitu ya. Dan bahkan ada arti yang lain adalah wish for. Siapa di sini gitu ya yang wish for kesengsaraan? Ada? Nggak mau ya. Aku juga nggak mau. Oke. Jadi tetapi di sini dia bilang kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan kita sampai kita tuh wish for. Waduh, kalau boleh gitu ya. Kalau boleh gue itu dikasih kesengsaraan gitu kan. Nah, ini yang kita mau pelajari. Kenapa? Karena ada hal-hal yang bisa kita pelajari lewat kesengsaraan. Jadi jangan takut dulu dengan yang namanya sengsara, oke? Karena sengsara yang daripada Tuhan itu membuat kita glory, membuat kita rejoice. Amin. Kita lanjutkan. Bagaimana mungkin kesengsaraan menimbulkan sukacita?
Kita baca di Yohanes 16 ayat 33. Saya minta, oke, yang tadi semangat banget, Denis, ada nggak? Tadi ada aku. Boleh Denis baca ayat 1 ayat ini, silakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Oke, jadi Tuhan ini sebenarnya sedang mengklaimkan sesuatu yang kita tuh nggak mau banget sebenarnya. Apa? Tuhan bilang dalam dunia lu tuh akan menderita penganiayaan. Oke? Dia nggak bilang dalam dunia kamu mungkin menderita penganiayaan. Tapi sudah udah diatur memang kalau di dalam dunia ini ternyata kita bisa menderita kesengsaraan. Nah, tapi Tuhan bilang jangan takut karena aku telah mengalahkan dunia. Jadi teman-teman, aku nggak bilang hari ini, ayo mari teman-teman kita sama-sama buka suara. Mari kita wish for kesengsaraan. Yuk semua buka suara ya, jangan ada yang diam. Dalam nama Yesus Tuhan kami minta kesengsaraan. Datang dalam hidup kami. Enggak. Kenapa enggak usah wish for? Karena enggak perlu kalian wish, kesengsaraan itu pasti datang. Oke? Pasti datang. Karena itu satu ujian yang memang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Nah, mengapa kesengsaraan bisa menimbulkan glory, sukacita dalam hidup kita? Pertama, karena kesengsaraan, tadi ayat Roma berkata apa? Menimbulkan ketekunan. Katakan kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan ketekunan. Oke, hanpang, sisye. Oke, jadi kita mungkin mau kasih satu definisi dulu. Apa bedanya kesengsaraan sama pencobaan? Oke, di sini ada ayat ya. Saya boleh minta, oke, lagi unstable lagi nih, unstable. Oke, minta ini deh, kalau gitu minta Melisa boleh? Yakobus 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oke, jadi apa bedanya kesengsaraan dan pencobaan? Saya langsung aja ya, nggak tanya jawab lagi ya. Oke, di sini kita lihat ada tabel. Trials itu artinya apa? Pencobaan. Oke. Oke, dan ini susah banget bahasa Inggrisnya. Tribulation ya. Tribulation. Ya, itu adalah kesengsaraan. Oke. Nah, dia bilang, kamu mesti berbahagia kalau kamu masuk ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena akan menghasilkan ketekunan. Sama ini. Kesengsaraan juga menghasilkan ketekunan. Oke. Nah, tapi bedanya yang namanya pencobaan itu waktunya singkat. Ngerti? Misalnya, kita doa puasa nih. Wah, gitu kan. Bakso di depan, gitu kan. Aduh, mulailah kita dicobai kan. Pikir, aduh, ya udahlah apa gue ganti puasa siang aja ya. Nah, gitu kan. Atau gue ganti puasa malam aja deh, gitu ya. Maksudnya, itu dalam waktu singkat. Tapi yang namanya kesengsaraan itu waktu panjang. Ya, Yusuf itu dari umur 17 sampai umur 40, I mean dia umur berapa sih? Umur 30 ya kalau nggak salah jadi Perdana Menteri di Mesir. Berarti dia butuh 13 tahun ya. Musa itu nggak langsung dipilih Tuhan untuk mimpin bangsa Israel. Dia perlu 40 tahun. Benar ya, dia habis bunuh orang kan dia lari kan? Nah, Tuhan 40 tahun jadikan dia jadi gembala, orang-orang biasa untuk belajar meredam emosi dia. Jadi teman-teman, kesengsaraan itu penting nggak? Penting banget gitu ya. Karena Tuhan itu mau kita itu dipoles ya menjadi permata yang indah. Nah, di sini saya ada kasih tahu. Ini aku dapat dari definisi Shedley ya di ibadah sekolah minggu yang minggu lalu, pas banget. Dia berbicara mengenai patience, sabar ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya patience, tapi di dalam bahasa Indonesia itu ketekunan. Artinya apa? Menanti tanpa mengeluh. Oke. Jadi menanti tanpa mengeluh itu apa? Misalnya kalian dengerin Angel ngomong nih sekarang, nggak lihat jam terus. Ini si Angel kapan ya selesai? Ini udah 8.30, mau sampai kapan sih? Internet yang ngadat terus lagi gitu kan? Nah, kalau kita sudah mulai mengeluh, artinya kita tuh sudah tidak sabar. Gitu ya. Ya, itu nggak tekun gitu ya.
Ya, yang paling penting, yang paling bagus tuh contohnya apa? Drive-thru. Pernah nggak drive-thru? McDonald, ya sekarang AW juga sudah ada drive-thru. Kentucky dekat gereja kita yang sudah lama mungkin nggak muncul di gereja kan, gereja kita ada Kentucky, bukan di sebelah gereja kita ada Kentucky dan sudah ada drive-thru gitu ya. Nah, jadi aku mau nanya, drive-thru itu biasanya line-nya berapa? 1. Lu keluar dari line itu paise. Lu mesti paitui dari belakang Awal. lagi, benar? Ya, itu yang namanya sabar. You keep on the right track, menanti dengan sabar. Oke, nah, tetapi yang namanya kesengsaraan itu ada tambahannya. Menanti tanpa pengeluh, tapi dengan hati yang benar, tapi plus apa? Perjuangan. Ngerti? Ya. Jadi sekarang nih, Angel, aduh aku lagi mau bangun bisnis atau aku punya masa depan. Ini nggak terjadi mungkin dalam waktu 3 bulan. Ya. Maybe perlu 2 tahun. Ya. Jadi perlu perjuangan, bukan cuma menanti ya quiet di drive-thru, menanti, terus nggak lakuin apa-apa. Enggak. Ya. Yang namanya untuk melewati kesengsaraan atau ujian, itu tuh kita perlu perjuangan. Bilang sabar kamu perlu berjuang. Oke, kamu perlu berjuang. Oke, saya lanjut. Oke, yang kedua. Tadi, masih ingat kesengsaraan menimbulkan, tunggu ya, aku geser dulu ininya. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Oke, coba kita hafal ya. Oke, yang pertama. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Oke. Jadi untuk lihat kamu ini orang yang tahan uji enggak? Ya. Perlu ujian dulu. Perlu dalam tanda kutip sengsara dulu. Oke? Sengsara yang dari Tuhan ya. Jangan sengsara yang cari sendiri. Oke, nah, di dalam Alkitab bahasa Inggris, tahan uji ini, aduh internet gue masih kedengeran enggak? Tes. Masih. Ya, oke. Karena muncul lagi unstable-nya. Oke. Jadi tahan uji di dalam Alkitab bahasa Inggris itu dia pakai karakter. Ya, jadi ketekunan menghasilkan karakter. Oke, pembentukan karakter memerlukan waktu. Katakan waktu. Oke, katakan waktu. Jadi teman-teman ada yang tahu nggak? Sekarang aku tanya deh, Alkitab ya, ujian Alkitab. Siapa yang tahu bahwa Yusuf ini selanjutnya setelah kisah ini dia bakal ketemu dengan siapa? Kalian ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Akan ketemu tukang roti sama tukang itu minum anggur. Ya, tapi namanya bukan tukang, juru minum sama juru minum, juru minum sama juru roti, bukan tukang ya. Tukang itu yang biasa. Bulan Bakery ya itu. Oke, itu namanya tukang ya. Oke, dia itu juru minuman raja dan juru roti raja. Oke, sekarang aku mau tanya. Oke, kalian tahu nggak 2 orang ini ya, mereka kan dijatuhkan hukuman masuk ke dalam penjara. Akhir hidup mereka sama nggak? Beda. Oke. Yang bilang beda, yang bilang sama. Oke. Siapa yang meninggal? Kalian tahu nggak? Juru minum. Sebenarnya gue juga lupa sih. Gue mesti lihat. Juru minum sih. Bukan tukang sari roti. Oke. Jangan sembarang sebut nama ini ya. Oke. Jadi teman-teman tahu ya kalau setelah dia dipenjara oleh istri Potifar, hidup dia nggak berhenti sampai di situ. Dia ketemu sama 2 orang, yaitu juru roti dan juru minuman. Nah, akhirnya dia ini bermimpi. Dua-duanya bermimpi, juru roti dan juru minuman. Akhirnya si Yusuf bilang, dia bilang bukannya Allah yang mengartikan mimpi. Coba lu ngomong mimpi lu gitu ya. Nah, pas dia ngomong sama orang tersebut bahwa kamu 3 hari kemudian akan dibebaskan. Dan kalian tahu lanjutannya, kita coba lihat ya. Apa yang dikatakan oleh Yusuf. Oke, saya minta Elina boleh baca ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku, ya. Ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Oke, jadi ya
si Yusuf ini bilang sama juru yang mati siapa sih? Yang mati siapa, nanti gue lihat deh. Pokoknya salah satu dari mereka ya. Oke, jadi si Juru Yusuf, roti sama juru minum. iya, nggak tahu yang mana. Jadi dia bilang sama dia, karena mimpi dia tuh ngomongnya kamu 3 hari akan dibebaskan oleh raja. Jadi si Yusuf langsung ambil kesempatan ini, nanti kalau lu udah keluar sama raja, lu kasih tahu ya, kalau gua nih yang bantu tafsirin mimpi lo, gitu kan. Maksudnya dia mau minta tolong supaya dia dikeluarkan. Sekarang aku mau nanya, si juru roti atau juru minuman ini inget gak? Juru roti, karena yang dulu tanya itu juru roti, Ci. Oh, juru Dengan roti, pasti. oke, ya, oke, udah pasti ya. Oke, juru rotinya akhirnya inget gak? Lupa, betul ya. Jadi akhirnya kalian tahu nggak Yusuf itu di penjara berapa lama lagi setelah kejadian ini? Mungkin nggak tahu ya, nggak apa-apa. 2 tahun. Oke? 2 tahun. 2 tahun sampai akhirnya Firaun mimpi. Nah, pas Firaun mimpi, dia itu menggelisahkan seluruh istana. Semua orang dia gelisah gara-gara rajanya gelisah. Barulah tukang roti, jadinya ke bawah-bawah. Barulah juru roti ini ingat gitu loh. Iya ya, si Yusuf itu bisa, kalian bisa bayangin nggak sih? Kenapa Tuhan bawa 2 tahun lagi? Kenapa nggak 2 minggu? Kenapa nggak 2 hari? Karena Tuhan mau Yusuf tahu bahwa kalau hari itu dia dikeluarkan setelah juru roti dikeluarkan, maka dia akan berkata, siapa yang keluarin dia? Juru roti. Siapa yang keluarin dia? Dia sendiri. Karena dia punya kemampuan menafsirkan mimpi. Ngerti semuanya? Jadi teman-teman, Angel mau bilang, bagi kita, juru minum ya? Oh ya, oke. Intinya gitu lah ya. Juru minum atau juru roti terserah. Oke. Jadi intinya yang aku mau bilang adalah, teman-teman, bagi kita yang saat ini mengalami ujian, ya, itu memang butuh waktu. Ya, bersabar, tekun. Oke. Dan kenapa? Karena Tuhan lebih mending membiarkan kita tekun di dalam pencobaan kita, daripada kita lepas dan kita merasa itu karena kita bisa. Ngerti semuanya? Ya, misalnya tadi si Melisa bilang kan, ya tolong doain Olenka. Ya, ini kan perjuangan jangka panjang, betul dong Mel? Ya, ya hal-hal seperti ini bukan yang kita bisa lihat mungkin kemajuan dalam waktu 1 hari, 1 minggu gitu ya. Ini perjuangan jangka panjang, ya. Tetapi jangan takut bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan ujian melebihi kekuatan kita, dan dia lebih baik memberikan seperti itu untuk membentuk karakter kita. Dan percayalah, nggak cuma karakter kita, tapi karakter anak-anak kita, keluarga kita. Oke, saya udah mau selesai ya. Jadi saya mau bilang pada saat ini, 2 tahun Tuhan itu rela ya. Kita merasa, Tuhan, gua kehilangan 2 tahun. No. Itu di agendamu, kehilangan 2 tahun. Bagi Tuhan, bagus 2 tahun ini. Ngerti semuanya? Ya. Jadi teman-teman yang sekarang masih di dalam pergumulan gitu ya, mungkin papa mama belum percaya Tuhan, waduh kayaknya kok nggak kayak orang itu ya, papanya udah percaya, nggak kayak dia ya, wah bisnisku kok masih struggle ya. Tapi Tuhan mau develop our character, amin ya. Jadi nanti kita akan masuk kepada tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Tapi karena hari ini sudah agak malam, nggak apa-apa ya. Jadi saya rindu banget kita akan sama-sama berdoa. Oke. Ada nggak di sini yang merasa kalian itu sedang di dalam satu, dalam tanda kutip ya, kesengsaraan. Jadi sengsaranya jangan pikir, maksudnya sengsaranya kayak orang-orang, pikiran orang-orang ya, kita disiksa, kita dipukul, ya mudah-mudahan kagak ya. Tapi maksudnya, ada nggak di sini yang kalian tuh sudah mengalami satu ujian yang panjang, ya ujian yang panjang, dan maksudnya sangat-sangat butuh Tuhan itu tolong kalian untuk bisa develop karakter kalian. Ada di sini? Ada? Oke. Oh ya, ada ya. Ada. Oke. Oke, kita sama-sama berdoa. Boleh? Yuk kita sama-sama berdoa. Yuk kita datang di hadapan Tuhan. Karena bukan Angel, bahkan bukan perkataan-perkataan ini yang bisa menguatkan kalian. Tapi biarkan
firman Tuhan sendiri yang berbicara. Karena yang akan terjadi itu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kita bermegah di dalam kesengsaraan kita. Rejoice, bersukacita. Terima kasih Tuhan, Kau berikan aku ujian seperti ini. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan aku alami kesengsaraan seperti ini. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Roh Kudus wahyukan di dalam pikiran, hati, naluri, Tuhan, setiap daripada anak-anak-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Tuhan, Kau mengerti apa yang mereka rasakan. Tuhan, Kau mengerti apa yang mereka alami. Di dalam sakit penyakit, dalam bisnis, anak-anak, keluarga, hubungan, di dalam kesehatan, Tuhan, dalam pelayanan, dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami sebagai orang-orang yang tidak keluar sendiri, Tuhan, dari penjara itu karena kami nggak bisa. Kami minta Tuhan selama kami ada di dalam penjara ini, develop our character. Develop our character, Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami kesabaran. Tuhan, seperti drive-thru, we are on the right track. Walaupun kami merasa kok yang depan lama banget. Kok yang di depan-depan lagi lama banget. Tapi Tuhan, kami tetap ada di dalam line Tuhan. Kami tidak berlari daripada relmu. Terima kasih Tuhan, aku berdoa. Misalkan malam ini, walaupun internetnya ngadat-ngadat, tapi kami tetap bersyukur Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, kami terus berdoa, juga buat setiap Tuhan teman-teman kami yang hari ini belum hadir, biarkan sungguh Tuhan, firman hari ini pun bisa mereka dengarkan mungkin via YouTube nanti, sehingga sungguh boleh banyak orang yang dikuatkan. Kami akan lanjutkan lagi minggu ke depan. Terima kasih, kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Oke. Cayo semuanya, dan mau pengumumin apa ya? Harusnya nggak ada pengumuman ya, minggu depan kita akan lanjutkan lagi ya, jadi masih ada 2 poin di bawahnya ya. Jadi ingat, kesengsaraan menimbulkan Ketekunan. oh iya, gue unstable lagi. Oke, kesengsaraan menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji. Oke, jadilah orang yang tahan uji, jadilah orang yang berkarakter. Oke, yuk kita foto dulu yuk. Kita foto dulu. Mumpung internet gue masih hidup ya. Oke. Siap semuanya? 1, 2, 3. Ah, ya, oke. Yes, oke. Oke. Ya, thank you semuanya. Thank you buat Nancy, Jonas. Kapan-kapan datang sekolah minggu. Thank you Okta, thank you Widi, thank you Santo tadi. Bye-bye Cici. Thank you Donna, Melisa, Denny, happy birthday, thank you Asang Amel, Yeni, Simpula. Ya, thank you Ali. Oh, lagi ASI ya. Thank you. Bye-bye. Kalian bajunya sama ya itu ya? Iya, kami hari ini sekeluarga sama. Oh, baju apa? Merek apa? Ya? Bye-bye, Widi. Ya, bye-bye. Merek apa? Oh ya, merek apa? Distro gitu, Ci. Kayak pasangan Korea gitu. Ya, sudah mirip. Bajunya kayak anggota Squid Game nih, Ci. Tinggalin nomerin aja. Mbak, lu ciptain topeng itu dong, yang ada segitiganya, itu. Itu merah sih, bulat, kotak. Oh iya. Film itu nonton sinopsisnya aja, jangan nonton semuanya. Udah keburu tamat, Ci. Udah keburu beres. Iya, makanya gue bilang gue cuma nonton sinopsisnya sih. Ada satu orang ngomong, iya cuma nonton. Jadi dia cepet banget dia ngomong, maksudnya dia jelasinnya cepet banget gitu loh. Jadi gue nontonnya cepet, 1 episode paling 15 menit. Oh, kira-kira udah tahu. Karena kan di Korea kan sampai ada, kalian tahu nggak? Sampai ada anak-anak yang ini kan celaka kan gara-gara film ini. Oh ya? Jadi mereka tiru main sama temennya. Anak gua aja itu main-main begitu, lampu hijau, lampu merah itu sekarang tuh. Masa? Ya, sama tetangga pada main begitu. Ya ampun.
Kan suka di film-film kartunnya pada main-main begitu, pada pakai karakter-karakter Squid Game gitu. Main, tapi sih memang kreatif banget. Minta permen dalgona itu beli di mana, kayak bingung gue nyarinya. Iya. Jangan ya. Thank you. Thank you apa? Bertemu dengan hadiratmu. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Amin. Thank you. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus karena kita percaya ya Tuhan akan menjawab sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan kuasa-Nya. Amin. Oke, nah saat ini jadi kita langsung aja ya untuk memuji menyembah Tuhan. Angel bersyukur ada Amel di tengah-tengah kita akan memimpin kita dalam pujian penyembahan. Oke, silakan Mel. Shalom semua. Shalom. Ini kita nyanyi lagu Broken Vessel. Yes. Iya. Oke, yes. Kok yang mesti ganti dulu? Sorry. Silakan. Soalnya itu pakai iPad yang sama juga nyonteknya. Ini lagu ini sih mungkin udah pada tahu ya. Lagunya menurut gue ini sih indah gitu. Dan kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa kumpul sama-sama dan kita merenungkan betapa Tuhan punya kasih karunia buat kita gitu. Dan apapun yang terjadi mungkin kita ada masalah ataupun apa, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Okay. All this peace. Sorry. Gue selalu kayak gitu terus. Aku tes dulu. All this peace, broken and scattered, mercy, guidance, when not and gone, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. I can see it now. I can see the love in your eyes. You're so aging up the broken to You take our valor, you take our weakness, you set your treasures in jars of clay. So take this heart, I'll be your first vessels, the world to see, alive in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound
can see it now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian-pujian yang begitu indah Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami bisa bersyukur Tuhan karena Kau menyelamatkan kami Tuhan. Walaupun Tuhan kami telah menjadi mungkin berkeping-keping Tuhan. Mungkin kami yang sakit Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa di dalam Engkau Tuhan, kami melihat Tuhan bahwa semua penderitaan kami Tuhan, semua kesakitan kami, semua mungkin kami merasa gagal atau ada yang sedang kesulitan. Kami tahu Tuhan bahwa kasih karunia-Mu Tuhan selalu nyata Tuhan bagi kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Kau pimpin Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberikan Tuhan kesegaran Tuhan buat orang yang memerlukannya Tuhan. Kau berikan Tuhan kesembuhan Tuhan buat yang sakit Tuhan. Kau berikan Tuhan yang terbaik Tuhan. Biar Tuhan kami memuji Engkau. Terima kasih Yesus. Amin. Tuhan Kau pimpin ini seru kami hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Wow, siapa yang diberkati oleh pujian dan penyembahan yang dipimpin oleh Amel? Wow, ya, saya mikir harus ada waktu latihan gitu ya, memberanikan diri, itu semua sudah satu pengorbanan, yang menyenangkan hati Tuhan. Amin ya. Sangat diberkati, thank you banget. Ya, dan Angel akan langsung saja masuk ke dalam topik yang hari ini mau dibahas. Nah, nanti terakhirnya gitu ya, saya juga rindu kita mau berdoa buat yang berulang tahun minggu ini gitu ya. Siapa aja? Ada Amel, oke. Lalu ada Okta dan juga ada Olivia. Ya, cuma aku nggak ngerti juga sih kenapa hari ini pada menghilang semua ya. Tapi ya nggak apa-apa, berbahagialah kalian yang tidak menghilang ya. Oke, jadi nanti kita akan doakan dan kalau gitu sekarang aja ya daripada nanti lupa ya. Oke, kalau gitu kita boleh wawancara Amel dulu nggak nih? Mel, berbahagialah lu karena lu ya. Tadinya aku udah pikir oh macet banget di jalan kata Yongki. Oke, ya. Tadinya aku pikir ini apa namanya nanti 3 orang kita bagi automatically, bagi 3 break room ya biar. Ternyata yang datang Amel ya. Oke, Mel boleh tahu apa yang menjadi birthday wish lu nggak biar kita bisa doakan? Dalam seminggu jadi udah lupa apa ya? Kemarin itu pertama ya itu harus nyontek dulu. Gue lupa. Boleh. Untuk lebih dekat sama Tuhan. Amin. tahun lu kan? Iya, terus? Iya, terus udah gitu nggak ada yang sakit lagi di rumah. Amin.
sama lebih dewasa sih. Lebih dewasa. Wow, ini satu doa yang bagus. Oke, good. Oke, kita berdoa. Oke, aku lihat si Melisa masih lagi makan ya. Kasihan banget baru balik dari kantor. Nggak apa-apa. Tadi, oke, jadi aku cari. Oke, kalau gitu gini deh, aku minta tolong Tina, boleh? Ya, nanti kita sama-sama buka suara, minta Tina doakan buat Amel. Oke, jadi tadi pokok doanya yang pertama, dia rindu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Oke, Tina doakan yang ini ya. Tina doakan yang satu ini ya, lebih dekat dengan Tuhan. Nah, yang kedua, Amel rindu tidak ada lagi yang sakit di dalam keluarganya ya, baik keluarga Amel, keluarga Asang, satu keluarga. Dan yang ini aku minta tolong Yongki, boleh ya Yongki, doakan buat keluarga, buat Papa Asang terutama yang saat ini. Lalu nanti terakhir lebih dewasa itu Angel yang tutup doa. Oke, boleh yuk kita sama-sama berdoa dan nanti akan dimulai dari Tina ya. Oke, kita sama-sama buka suara dulu. Oh yes Tuhan, terima kasih. Oh, kami minta Tuhan firman-Mu. Kami minta Tuhan perwahyuan. Minta sungguh Tuhan pimpinanmu, tuntunanmu. Kami mendoakan buat saudari kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Oh, terima kasih Tuhan Yesus buat malam ini yang Tuhan boleh pimpin kami sampai saat ini Tuhan. Tidak kurang satu apapun. Tuhan Yesus, kami satukan hati kami Tuhan mau berdoa buat Ci Amel yang dimana Tuhan Yesus Ci Amel mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah api itu Tuhan turun atas Ci Amel saat ini Tuhan Yesus, semakin lebih lagi Tuhan rindu dan haus akan Tuhan Yesus, dan minyak itu Tuhan turun atas Ci Amel Tuhan untuk bisa Tuhan Yesus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang mempunyai segalanya, mempunyai berkat itu pada hidup kami, sumber kekuatan hidup kami, sumber berkat itu Tuhan Yesus. Kami mau mencari Tuhan lebih utama lagi Tuhan Yesus. Biarlah Ci Amel Tuhan dan keluarga sungguh-sungguh mencari Tuhan. Biarlah berkat itu turun atas Ci Amel dan keluarga. Kesehatan perlindungan Tuhan yang sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami doa kami Tuhan, kami sepakat Tuhan Ci Amel Tuhan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Amin, amin. Silakan Yongki. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dikuduskan nama-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan berkumpul hari ini Tuhan bersatu hati. Mendengar firman-Mu Tuhan, bersukacita di dalam-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Papa Asang Tuhan. Ya benar. Klaimkan Tuhan kesembuhan yang sempurna. Amin. Dalam kesembuhan yang Kau tuntun Tuhan. Untuk kesembuhan dan pengobatannya yang akan dia lakukan Tuhan. Ya Tuhan, saya Tuhan Kau menjaga setiap anak-anak-Mu, setiap keluarga-keluarga mereka Tuhan. Dan juga Papa Asang lebih dekat lagi mengenal Engkau Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, juga Engkau berikan kesembuhan untuk Kyukyu Ahau Tuhan, Kyukyu-nya Asang Tuhan. Iya betul Tuhan Yesus. Tuhan, ada jalan kesembuhan Tuhan. Iya Amoy juga Tuhan. Untuk Amoy juga Tuhan. Ya Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan, belas kasihan-Nya kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pimpin pengobatan yang baik, yang tepat Tuhan. Amin, Yesus. Tunggu kami klaimkan Tuhan, kesembuhan karena bilur-bilur-Mu Tuhan telah mengalahkan segala sakit penyakit Tuhan. Amin. Pengorbanan-Mu Tuhan tidak akan sia-sia Tuhan. Ya Tuhan, kami tetap beriman dengan teguh dengan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kesembuhan dalam nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami Tuhan. Amin. Amin. Yes, kita berdoa yuk untuk Amel yang terakhir Angel tutup. Tuhan terima kasih. Tuhan lagu ini terus terngiang-ngiang Tuhan. Ketika Tuhan berdoa buat Amel. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Tuhan, kami berdoa memberkati Amel. Jadikan hidupnya indah, Tuhan. Aku percaya ketika dia berkata, Tuhan, jadikan dia semakin dewasa. Tuhan, Kau bukan saja menjadikannya semakin dewasa, tapi Kau menjadikannya semakin indah. Amin. Tuhan, seperti Tuhan lagu yang dia pilih hari ini, The Broken Vessels. Tuhan, biarkan sungguh
Hidup kami yang mungkin Tuhan dipandang oleh dunia tidak begitu indah. Mungkin kami sendiri merasa Tuhan banyak kepingan-kepingan. Tapi Engkau adalah Tuhan, seseorang tukang periuk yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu sendiri. Karena kami berdoa, kami klaimkan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam 1 tahun mendatang ini Tuhan, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus aku mau klaimkan bahwa semakin indah dan semakin indah Tuhan hubungan Amel dengan Engkau. Dia akan semakin mengerti isi hati-Mu. Dia akan semakin Tuhan taat kepada kehendak-Mu. Dan dia akan mendapati bahwa Engkau Tuhan memulihkan, bahwa Engkau membetulkan, bahwa Engkau Tuhan sungguh menjadikan hidupnya semakin serupa dengan Engkau. Dan itu di luar Tuhan rencana manusia. Itu di luar dari pikiran atau kehendak manusia. Tuhan, dan Amel sendiri bahkan mungkin tidak menyadarinya. Tapi sungguh dia akan melihat buah-buahnya Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Anak-Mu tahu masih banyak Tuhan hal-hal yang dia rindukan. Buat anak-anaknya, buat suaminya, buat bisnisnya, buat Tuhan, buat keluarga besarnya. Tapi sungguh Kau dengarkan Bapa. Tuhan, semua wish-wish itu yang ada di dalam hatinya. Kami berdoa serahkan sekali lagi Amel ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan kita yang diberkati. Oleh karena Amel kita sama-sama katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you, thank you. Amen. Ya, Cayo, Alvin. Oke. Oh, ini si ini yang muncul Santo atau si Okta ini. Oke, nggak apa ya. Nanti ikut kloter kedua ya. Oke, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Ya, jadi entah mungkin hari ini aduh Jumat gitu ya, udah capek banget, udah mau weekend gitu ya rasanya ya. Tapi saya rindu kita punya hati yang haus melebihi mungkin jasmani kita ya, kita punya hati yang haus dan lapar. Oke, jadi hari ini Angel akan langsung saja. Oke, tadinya udah siap happy birthday ya. Oke. Jadi kalau teman-teman masih ingat, kita sudah masuk ke tes yang kelima ya, tes yang kelima. Di mana ini adalah lanjutan dari minggu lalu ya, karena minggu lalu internetnya ngadat banget ya, jadi agak terganggu. Nah, jadi saya akan mengulang sedikit dan saya akan menambahkan mengenai topik persepuluhan. Oke, jadi teman-teman saya rindu banget untuk kalau teman-teman ada pertanyaan langsung saja saya di-cut gitu ya. Angel gitu mau nanya, oke ya boleh ya, nggak masalah. Jadi sekali lagi saya mau ulangi bahwa setiap daripada kita punya mimpi dari Tuhan. Kita punya destiny dari Tuhan. Ini harus disepakati oleh rohmu, gitu ya. Nah, yang membuat kita tidak bisa stay di dalam destiny Tuhan, atau membuat kita bisa stay dalam destiny Tuhan adalah karakter kita. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang juga mau kita bertanggung jawab di dalam destiny kita, betul? Dia bukan Tuhan yang menciptakan destiny, menciptakan mimpi, terus dia bilang ya sudah gitu ya, asalkan lu percaya gua gitu kan, lu masuk destiny itu. Di dalam satu hal itu betul, tetapi di hal yang lainnya kita tahu bahwa tidak hanya seperti itu. Betul, kita percaya Tuhan, kita masuk keselamatan, tapi belum tentu kita menghidupi destiny Tuhan. Jadi kita akan lanjutkan, oke? Nah, buat teman-teman yang mungkin minggu lalu nggak hadir gitu ya, karena minggu lalu itu karena aku punya Zoom putus-putus, jadi aku agak bingung ya gimana caranya upload ke YouTube ya, jadi saya agak sedikit mengulang sekarang. Jadi kita lihat bagaimana si Yusuf yang umur 17 tahun, ya dia mulai menghadapi yang namanya tes ujian kesombongan, karena dia punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh saudara-saudaranya. Tapi kita tahu kesombongan itu membawa kepada kehancuran, sehingga akhirnya dia dibuang ke dalam sumur, tapi saya percaya di sumur itulah pertama kalinya dia berteriak sama Tuhan, sungguh-sungguh minta Tuhan keluarkan dia dari sumur itu. Ya, dan akhirnya Tuhan benar-benar memberikan kesempatan buat dia. Tuhan melihat kesungguhan hatinya, saya percaya, sehingga dia tidak dimatikan, gitu ya, tidak dibunuh, melainkan dia dijual kepada Potifar. Nah, ketika dia masuk ke dalam istana Potifar ini, wow, gitu ya, pamornya melejit, gitu ya. Dia menjadi seseorang yang sangat dipercaya, menjadi orang kedua dari Potifar. Tetapi ternyata tidak sampai di situ tesnya, gitu ya. Istrinya Potifar, si cantik itu, gitu ya, itu sangat senang melihat mukanya dia ya, mungkin karena ganteng banget. Dan akhirnya dia memasuki satu tes yang di mana banyak orang itu gagal. Ya, jadi teman-teman kita jangan kepikiran, gue mana mungkin sih selingkuh gitu ya.
gue mana mungkin sih berzinah gitu ya. Kita mungkin merasa kita kayaknya nggak mungkin. Kadang-kadang bukan nggak mungkin, kita nggak ada kesempatan. Ya kesempatannya nggak datang gitu ya. Jadi kita jangan sombong loh. Maksudnya kita jangan pikir, gue mah kuat dalam hal ini. Wow, kalau kita sekali sombong, kesempatan telah itu kebuka. Nah gitu ya. Jadi, tapi kita belajar dari Yusuf, makanya diajarin dulu sekarang kan. Tapi Yusuf itu berhasil dalam hal ini bukan karena dia melawan ujian ini, tapi karena dia lari dari ujian ini. Jadi ketika dosa perzinahan, percabulan mendekati kita, yang harus kita lakukan kadang-kadang bukan melawan, ya, karena kita suka kalah di dalam kedagingan kita, tapi kita harusnya lari. Tetapi kita tahu bahwa lari itu membawa satu ujian yang baru dalam hidup Yusuf yang nggak habis-habis ya, yaitu dia masuk ke dalam penjara dengan dosa yang tidak dia lakukan. Oke, tapi di dalam penjara kita tahu pamor dia juga melejit, hadirat Tuhan bersama dengan dia, sehingga kepala penjara mempercayakan semua tahanan dan urusan penjara kepada Yusuf. Jadi hari itu saya ingat sekali ada satu kesimpulan yang kita pelajari dan saya juga renungkan terus selama seminggu dari minggu lalu, bahwa setiap ujian adalah tentang kemampuan kita untuk mengurus sesuatu. Ya, semua ujian ini, ujian purity itu kita tuh bisa nggak mengurus hawa nafsu kita. Ketika ujian kesombongan itu kita disuruh diuji untuk mengurus, kita tuh bisa nggak mengurus kelebihan kita. Waktu kita tuh punya kelebihan dari orang lain, kita punya kelebihan dari saudara-saudari kita mungkin punya kelebihan daripada ya siapa gitu ya, mungkin kompetitor kita gitu ya. Kita bisa nggak ngurus perasaan superior itu ya. Jadi karena hal itu kalau kita tidak bisa ngurus dengan baik, maka itu akan menjatuhkan kita. Jadi kita harus bersyukur bahwa Tuhan tidak membiarkan kita masuk ke dalam destiny kita kalau kita belum melewati ujian karakter. Karena kalau seseorang tidak melewati ujian-ujian karakter, tiba-tiba dia dikasih satu mimpi, destiny yang begitu besar, maka orang itu mungkin tidak sanggup gitu ya. Jadi kita sungguh bersyukur ya. Nah, jadi menyambung dari hal ini, Angel mau berbicara sedikit tentang perpuluhan. Oke, jadi teman-teman kita boleh tukar pikiran gitu ya. Angel juga lagi belajar dalam hal ini. Jadi menurut Angel begini, perpuluhan itu apa sih gitu ya? Kalau bagi saya, perpuluhan itu adalah, sorry ya, tadi aku spotlight-nya udah ini belum sih? Sorry. Aku udah spotlight belum sih? Udah, Ci. Oh, udah ya, sorry. Mel, aku jadiin lu jadi itu dulu deh. Kalau ada ini tunggu ya. Oke, sih. Oke, Hal. Oke, share screen lagi. Sorry. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi perpuluhan itu kalau bagi Angel gini, kita itu bisa mengurus keuangan kita sesuai dengan isi hati Tuhan nggak? Ya. Jadi perpuluhan itu jangan langsung diibaratkan kita tuh kasih duit gitu ya, kasih duit ke gereja. Tapi sebenarnya persepuluhan itu sama dengan kita itu apakah bisa lulus ujian dalam mengurus keuangan kita sesuai dengan isi hati Tuhan. Bukan isi hati kita, bukan isi suami kita, bukan isi hati istri kita, atau apalagi papa mama kita, karena kita juga sudah dewasa dan kita punya penghasilan gitu ya. Jadi persepuluhan itu mengurus keuangan sesuai dengan hasil Tuhan. Nah, tapi Angel mau kasih satu poin gitu ya, yang mungkin ya kalian, aku nggak tahu sih kalian pernah terpikir nggak? Kalau bagi aku sendiri, sebelum kita bisa mengurus keuangan kita, ada satu hal yang harus bisa kita urus dulu, dan itu menjadi faktor terpenting dan menentukan tentang persepuluhan kita. Oke, ada yang bisa tebak? Oke, Angel tanya deh, boleh nggak? Ada yang bisa buka mute-nya. Menurut kalian, sebelum kita bisa mengurus persepuluhan, ada satu hal yang mesti kita urus. Apa yang terpenting? Terserah ya, salah juga nggak apa-apa ya, nggak coven ya. Hati yang rela. Hati yang rela, oke. Yang lain, atau yang kalau yang setuju boleh jempolnya. Kalau yang ada pilihan lain, Siatli? Duitnya. Oh, sebelum mengurus persepuluhan itu kan mengurus duit ya. Nah, sebelum mengurus duit itu apa dulu yang perlu diurus? Tuhan, rumah tangga. Hati. Oh, rumah tangga, kata Yeni rumah tangga. Hati, tadi yang dijawab hati ya? Siapa yang jawab hati?
Aku. Oh Lina, oh ya, ada hati ya. Oke, berarti sama dengan si Melisa, cuma Melisa lebih spesifik hati yang rela. Oke, yang lain Agus mungkin kepikiran? Pengeluaran kita dulu. Apa? Pengeluaran. Oh pengeluaran, oke. Ya udah, oke. Saya kasih jawabannya. Oke, ya. Jadi ini yang juga saya sedang pelajari akhir-akhir ini. Sebelum bisa mengurus keuangan, kita harus bisa mengurus satu hal yang menjadi faktor terpenting. Apa itu? Neneng, gitu ya, ada musiknya. Mengurus status kita atau gambar diri kita. Oke, ya. Sebenarnya ya lagu yang tadi Amel pilih itu pas banget. Ya, Amazing Grace, how sweet the sound, ya. That save a wretch. Kalian tahu nggak a wretch itu apa artinya? Amel tahu nggak Mel? A wretch itu artinya apa? Tahu. Kayak ini orang hancur gitulah. Iya. Iya, bukan orang yang hancur lagi ya. Kalau arti orang udah bener-benernya sampah. Ya, bajingan kalau arti benernya itu. Wretch itu tuh bajingan, orang yang benar-benar hancur, lebur, tidak ada pengharapan. So, kita semua adalah orang seperti itu tanpa Tuhan. Ya, Amazing Grace bisa save us karena kita tuh a wretch like me gitu ya. I once was lost, but now I'm found. Bukan apa? Betul. Saya now I see. Ya, terus tadinya aku blind tapi aku bisa see. Ya. Jadi gambar diri kita sekarang ini tuh kalian itu yang blindnya atau yang see-nya. Kalian itu yang wretch-nya, ya orang yang hancur itu, atau yang sudah terima Amazing Grace. Satu lagi, kalian itu yang masih lost, tersesat, atau yang sudah found. Oke? Tentu saja, pasti jawabannya Jel, aku yang kedua. Yang kedua betul ya. Aku I'm found, I see gitu ya. Tapi seringkali kita nggak hidup seperti itu. Status kita sebagai anak Tuhan tuh kita nggak urus. Oke? Jadi kita itu benar-benar bersandar kepada apa yang kita alami. Jadi waktu kita mengalami satu hal yang membuat kita merasa gagal, ya, kita akan merasa, waduh, kayaknya gue bukan anak yang Tuhan sayangi deh. Kayaknya Amazing Grace itu lagi nggak ada di hidup gue deh. Ngerti nggak maksud aku? Ya, kayak Angel sekarang misalnya, kan aku lihat hari ini, kok hari ini saya kesaksian orangnya dikit banget, betul ya? Tadi awal-awal biasanya kan sudah setidaknya 4 kota lah gitu ya, 4 kali 4 gitu ya. Tapi tadi yang datang mungkin baru 9, 10 gitu ya. Kalau aku yang dulu, aku akan merasa, wah ini kurang ajar nih orang-orang ini ya gitu ya. Gue mau catat, terus gue mau panggil satu-satu siapa gitu ya. Atau gue mau kasih tahu atau gimana. Atau mungkin sebaliknya gue akan merasa, wah gue ini ketua yang gagal gitu ya. Gagal banget gue ini. Wah setelah gue bekerja keras melayani, wah hari ini yang datang sedikit dan gue akan merasa gagal ya. Seringkali aku seperti itu loh. Itu namanya aku tuh nggak bisa mengurus status aku ya. Aku tuh nggak bisa mengurus gambar diri aku. Aku menyesuaikan gambar diri dan status aku dengan keadaan sekarang. Jadi kalau aku lagi happy banget, aku akan merasa wah I am blessed, thank you Lord, I am blessed. Tapi ketika aku sedang mengalami kesusahan, aku akan bilang oh I am cursed gitu ya. Aku tuh dikutuk gitu. Padahal itu bukan yang sebenarnya. Ngerti teman-teman? Oke. Jadi sebelum bisa ngurus duit, ngurus dulu status kita. Datang dulu kepada Bapa dan pastikan engkau sungguh-sungguh tahu kau adalah anak yang disayangi oleh Bapa. Bilang pada kiri kananmu, bilang pada diri sendiri, engkau anak yang dikasihi oleh Bapa. Oke. Amin. Ya. Jel, hari ini gue belum baca Alkitab. So, what? Gitu ya. Lu anak yang dikasihi Bapa. Ngerti nggak maksud aku? Oke. Angel hari ini ada beberapa orang izin sama Angel ya, nggak bisa datang cell group. So, aku akan bilang, lu nggak datang cell group ya, lu anak yang tidak dikasih Bapa. Kalau aku bilang seperti itu, berarti aku menyesatkan. Mengerti? Karena status kita itu bukan ditentukan oleh manusia. Oke? Nah, banyak orang gitu ya, dia terbalik. Dia melakukan sesuatu untuk menentukan statusnya. Banyak orang melayani karena dia berharap dari pelayanan dia bisa mendapatkan satu status. Ngerti? Padahal harusnya terbalik. Ketika lu tahu status lu siapa, maka lu akan melayani. Oke, saya ulangi sekali lagi. Banyak orang itu melakukan sesuatu untuk memulihkan status. Padahal kalau status kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan,
maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Ngerti semuanya? Kita semua adalah imamat yang rajani. Oke? Karena kita imamat yang rajani, makanya kita hidup kudus. Misalnya kayak tadi aku bilang, tidak hidup di dalam perzinahan misalnya. Jadi bukannya karena kita hari ini bisa berhasil tidak hidup dalam perzinahan, itu menentukan kita tuh adalah imamat yang rajani. Mengerti ya? Nah, itu juga dengan persepuluhan. Ya, itu yang Angel mau kasih tahu, pain point-nya. Bila kita tidak mengerti status atau gambar diri kita yang sebenarnya, maka persepuluhan kita tidak akan bisa mempererat hubungan kita sama Tuhan. Kenapa? Karena yang kita pedulikan cuma, gua bulan ini bisa bayar duit nggak? Gua bulan ini berhasil nggak ngumpulin duit persembahan buat gereja? Yang kita pikirkan cuma di masalah duitnya. Persepuluhan itu, Angel mau tanya, menurutmu untuk apa sih Tuhan menetapkan anak-anaknya untuk memberikan persepuluhan? Kenapa? Kalau kita bilang istilah kasarnya ya, Bapak itu mesti kayak minta duit sama anak-anaknya. Kalian pernah mikir nggak sih? Kenapa harus ada prinsip persepuluhan? Jawabannya, oke, supaya tidak berlama-lama ya. Tuhan menetapkan persepuluhan, tolong semuanya dengar baik-baik, itu adalah untuk memberkati kita. Katakan memberkati kita. Memberkati kita. Tuhan menetapkan semua perintah di dalam Alkitab itu untuk memberkati kita. Persepuluhan juga tidak terkecuali. Tapi ini berkatnya nggak nyampe ke kita kalau kita tidak ngerti dulu status kita. Ngerti maksudnya? Akan sangat luar biasa ketika sebagai seorang anak. Gini deh, Melisa sama si Dennis deh misalnya. Beliau Olengka kan ini masih kecil ya, betul ya. Suatu hari ketika mereka besar, suatu hari mereka udah dapat gaji nih gitu ya. Terus bilang sama papa mama, wah Briel udah punya gaji, pengen banget traktir papa mama makan. Betul. Gue tanya lu, apakah lu hencai, peduli banget bakal makan di mana? Oh, si Dennis peduli kali ya. Bapaknya harus makan Chinese food soalnya. Oh ya, itu bapaknya memilih gitu ya makanannya. Aku bercanda. Tapi sebenarnya enggak, benar enggak? Pada dasarnya tidak. Wah, kita bisa merasa gini loh. Wow, gitu ya. Maksudnya anak-anakku bisa gini loh. Maksudnya ngerti nggak sih maksud aku? Ketika Briel dan Olenka itu tahu bahwa yang membesarkan mereka tuh siapa gitu ya. Yang selama ini mendidik mereka tuh siapa gitu ya. Yang menyekolahkan tuh siapa gitu ya. Walaupun biaya satu kali makan tuh tidak bisa membayar bahkan 1 bulan uang sekolah gitu ya. Tapi artinya kan bukan di duitnya itu gitu loh. Tetapi bagaimana Briel dan Olenka tuh tahu dia tuh anak papa mama. Dan dia ingin membalas kebaikan papa mama. Mengerti ya? Jadi kalau kita nggak bisa ngurus status kita dengan baik, maka persepuluhan kita tuh nggak ada artinya. Bahkan tidak membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Jadinya yang rugi kita. Padahal semua yang Tuhan mau kita lakukan termasuk komsel itu adalah supaya kita diberkati. Bukan supaya kita direpotin, bukan gitu ya. Oke, saya lanjut lagi dengan cepat. Kedua, maka kalau seperti itu mungkin saja kita memberikan persepuluhan tanpa iman kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak begitu mengerti apa kaitannya antara kita sebagai anak Tuhan dengan persepuluhan. Masalahnya, tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Oke, saya lanjutkan lagi. Sorry. Saya lanjutkan lagi. Yang ketiga, terakhir. Sebelum dan sesudah kita memberikan persepuluhan, Tuhan Yesus itu tetap berkorban mati untuk dosa-dosa kita. Jadi bukannya pas Amel main keyboard, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Terus ada bisikan dari Roh Kudus, lu belum bayar persepuluhan, gitu ya. Terus I once was lost, lu belum kasih persepuluhan. Tuhan tuh nggak akan begitu, itu iblis, ya itu iblis yang mau menjatuhkan iman kita, yang mau membuat kita ragu akan status kita. Sebelum dan sesudah kita memberikan persepuluhan, Tuhan Yesus tetap berkorban mati untuk dosa kita. Dan iman akan Yesus itulah yang membenarkan kita.
bukan persepuluhan kita. Jadi jangan sombong kalau kita bisa memberi persepuluhan. Karena Tuhan yang memberikan. Kalau gitu untuk apa kita memberi persepuluhan? Karena engkau harus menunjukkan perbuatan oleh imanmu. Karena iman tanpa perbuatan adalah nol. Ngerti semuanya? Landasan kita memberi persepuluhan adalah iman kepada Tuhan. Kenapa kita bisa punya iman kepada Tuhan? Karena kita tahu kita ini siapa. Kita ini wretch. Tapi karena ada amazing grace, kita menjadi somebody, kita menjadi seseorang. Oke, ngerti? Lanjutkan lagi. Next. Bagaimana cara menghitung persepuluhan? Oke, mungkin ada yang nggak tahu, Angel kasih tahu ya. Kalau engkau bisa menghitung dengan tepat pemasukanmu per bulan, maka tinggal kalikan 10%. Oke ya, jadi gaji berapa kalikan 10%. Sekarang Angel tanya, apakah itu mesti dikurang biaya rumah, biaya listrik, biaya, kalian tahu nggak? Ini kayaknya di sini yang kerja di itu nggak ada ya pada ini semua ya. Oke, jadi pada dasarnya adalah gaji utuh, gaji bulat, ngerti ya? Ya gaji bulat, gaji utuh ya. Jadi misalnya Angel gaji yang dari Taiwan itu kan dikurangin BPJS Taiwan, ya. Jadi jangan dikurangin. Jadi gaji bulat, ya gaji bulat ambil 10%-nya. Tapi kebanyakan dari kalian pasti bingung cara ngitung persepuluhan, betul ya? Jadi bingung caranya. Nah, apakah pemasukannya dikurangin dulu dengan biaya? Tidak. Jadi satu orang yang bergaji misalnya satu bulan 10 juta, maka persepuluhannya 1 juta rupiah. Oke. Nah, bagaimana kalau pemasukan nggak jelas? Pengeluarannya juga nggak jelas gitu ya. Nah, Angel cuma bilang apa? Tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau ada yang seperti ini, aku cuma bilang gini, aktifkan imanmu. Ya, karena tidak ada jawaban yang konkret mengenai hal ini. Oke, bahkan firman Tuhan pun tidak ada ditulis kalau kamu pebisnis punya restoran ya, kalau kamu pebisnis punya Tokopedia, kan Bible kan nggak sampai sedetail itu ya. Jadi kalau memang seperti itu aktifkan imanmu, ngerti ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pasti lama-lama tahu dong kira-kira pendapatan yang didapatkan setiap bulannya. Nah, jadi misalnya nih Niman bisa dapat 10 juta taruhlah per bulannya. Ya jangan persepuluhannya cuma 100.000, ngerti nggak maksud aku? Maksudnya ya maksudnya Niman sendiri yang ini aktifkan imanmu gitu loh, aktifkan imanmu. Jadi jangan sampai kita itu bisa kayaknya ya udah yang penting gue kasih, jangan sampai nggak kasih ya. Tapi juga Tuhan nggak mau kalian sampai jadi bertetesan air mata, bertetesan darah gitu ya, kayaknya tuh setengah mati banget. Tuhan juga nggak mau seperti itu ya. Jadi aktifkan imanmu, dan aku percaya bahwa perbuatan yang dilahir dari iman itu menyenangkan Tuhan, dan ketika Tuhan disenangkan maka kau juga akan senang. Amin. Amin, ngerti teman-teman ya. Jadi kita tidak akan sedih berkepanjangan. Ya, kita tidak akan sedih berkepanjangan. Kalau kalian setelah memberi persepuluhan, tapi kalian ingat terus nominalnya, berarti tanda tanya, Niman kasih dengan rela nggak? Kalian ngerti nggak maksud gue? Ya, bukan berarti aku bilang kalian lupa ingatan, bukan. Tapi kalau itu kita ingat terus, mikirin terus, aduh ya ampun gitu ya, bulan ini gue kasih 3 juta tahu nggak gitu ya, dalam hati gitu ya. Kalau kita ingat terus nominalnya, itu tanda tanya buat kita. Kita tuh memberi dengan rela nggak? Oke. Padahal ya memberi dengan sukacita itulah yang membawa kepada berkat. Amin teman-teman. Oke. Ya. Jadi saya rindu teman-teman, terakhir ya yang tentang persepuluhan. Saran dari Angel secara pribadi adalah rutin memberi persepuluhan. Apakah Angel ada tulis di sini harus berapa? Angel nggak tulis. Tapi aku mau kalian belajar rutin. Angel, lu tau lah masa-masa sekarang, kadang pendapatan gue begini, kadang pendapatan gue begitu. Gue mengerti gitu ya. Tetapi belajarlah rutin. Nominalnya itu yang tinggal disesuaikan. Kecuali kalau kita gaji kantoran beda ya. Tapi maksud aku sesuaikanlah, aktifkan imanmu. Mengerti teman-teman ya? Jadi gini, ada satu jemaat, saya nggak sebut namanya di sini. Setelah selesai khotbah itu dia WA aku, terus dia bilang, kira-kira gimana cara ngitungnya? Kalau saya dapat duit sayur, gitu. Dia bilangnya duit sayur ya, berapa duit
berapa jadinya? Aku bilang tinggal kalikan 10%. Dan itu terus terang nominalnya mungkin tidak besar gitu ya. Tetapi nggak apa-apa, rutin memberikan. Nanti teman-teman ya. Jadi saya tahu namanya ekonomi ya, kita kadang rame, kadang sepi, kadang rame, kadang sepi. Ya, tapi rutinlah, usahakanlah untuk rutin. Aktifkan imanmu, oke? Aktifkan imanmu. Nah, masih ada sisa waktu 2 bulan sebelum menginjak akhir tahun 2001. Aku pengen banget kalian sungguh-sungguh bisa banyak introspeksi. Berikan nilai 1 sampai 10. 1. Berapa nilaimu dalam mengurus status atau gambar dirimu? Nimen ini adalah orang yang dikit-dikit, aduh, kayaknya gue ini nggak disayang oleh Tuhan deh. Aduh, kayaknya gue ini bukan, kayaknya gue ini orang biasa aja deh, gitu ya. Dikit-dikit gitu ya. Gambar dirinya yang diserang ya. Kalau seperti itu ya, ini mesti hati-hati karena itu adalah celah dari iblis untuk merusak hidup kita. Jadi mulai dari status dan gambar diri kita. Jadi bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau punya gambar diri dan status yang sehat, katakan amin. Ya. Sebelum Niman bilang mau badan sehat ya, Niman mau bilang emosi sehat, ini dulu gambar diri dulu. Lu tahu nggak lu tuh siapa? Ya. Do you know who you are gitu ya. Jadi saya rindu mengenai hal ini. Oke, dan satu lagi selanjutnya ya, berapa nilaimu dalam mengurus hubungan dengan Tuhan ya? Berapa nilaimu? Kalau nilainya masih rendah gitu ya, kalau nilainya masih berasa aduh Jel kayaknya aku nggak begitu ngurusin gitu ya, kayaknya ya sesuai dengan hari demi hari berlalu lah gitu ya. Nah teman-teman, Angel rindu banget gitu ya. Karena semua ujian karakter itu mengenai bagaimana kita mengurus sesuatu. Oke, jadi saya rindu banget anak-anak kesaksian kita semua di sini. Saya juga welcome Henry ya, datang bersama-sama dengan kita malam hari ini. Kita bisa sama-sama bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengurus relationship-ku dengan Engkau dengan baik. Oke, lanjut. Berapa nilaimu dalam mengurus hubunganmu dengan keluarga inti, ya pasangan, anak, ya. Lalu keluarga asal itu apa? Papa, mama, ya. Keluarga besar itu mungkin paman atau bibi gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita ngurus hubungan sama Tuhan hebat banget, tapi kita nggak punya nilai yang bagus dalam mengurus hubungan kita sama keluarga. Jangan seperti itu. Tapi ada orang terbalik, wah dia sangat family man gitu ya, dia sangat family woman. Tapi kalau sama Tuhan, aduh ogah-ogahan. Jangan seperti itu ya. Jadi ini yang saya rindu, saya kasih pertanyaan supaya kalian bisa introspeksikan diri gitu ya. Oke, lanjut. Berapa nilaimu dalam mengurus pekerjaanmu? Kenapa? Karena ini penting banget loh ya. Karena ini adalah yang Tuhan percayakan di tanganmu saat ini ya. Berapa nilaimu, keseriusanmu dalam mengurus pekerjaanmu? Berapa nilaimu dalam mengurus karunia dan talentamu, terutama di dalam pelayanan? Karena firman Tuhan berkata bahwa satu roh yang sama memberi banyak karunia untuk membangun jemaat. Ya, jadi karunia dan talenta kita di dalam pelayanan itu tujuannya untuk membangun jemaat. Ya, berapa nilaimu dalam mengurus hubunganmu dengan orang-orang yang belum kenal Yesus, oke? Dan berapa nilaimu dalam mengurus hubunganmu dengan orang-orang yang sudah mengenal Yesus yang ada dalam sel grupmu? Ya, jadi ini bukan pertanyaan PR yang aku mau kalian langsung jawab, tapi aku pengen kalian lebih banyak bisa memikirkan ya berapa nilai yang kalian berikan buat diri sendiri. Mengerti di sini ya. Jadi saya merasa masih ada 2 bulan sebelum akhir tahun ya. Sebelum kita masuk di tahun 2012, saya 2022 sih. 2022 saya rindu kan ya ampun mundur 10 tahun ya Tuhan. Oke, ya saya baru 30 tahun. Oke, jadi maksudnya saya rindu setiap daripada kita bisa banyak-banyak introspeksi. Amin ya. Jadi bilang sama diri sendiri, aku mau bisa mengurus diriku sendiri gitu ya. Aku mau bisa mengurus diriku sendiri, juga ngurus hubunganku sama Tuhan, ngurus hubunganku dengan keluarga. Apakah di sini nilainya pasti 10 semua? Mungkin enggak ya. Mungkin agak sedikit ada balance-nya ya. Tuhan juga tidak menuntut jawaban itu semua 10, enggak mungkin ya. Tapi bagaimana menyeimbangkan. Ngerti semuanya ya? Jangan sampai wah pekerjaan kita kita serius, banyak ini gitu ya, banyak ikut serta tapi sama sel grup kita ya sudahlah terserahlah gitu ya. Jadi maksudnya Tuhan mau kita belajar seimbang. Oke. Lanjut.
Oke, jadi kita masuk lagi waktu itu ya. Ini belakangnya cuma nggak banyak sih ya. Jadi Roma ayat 3 sampai 5 kita saya minta satu orang deh, saya minta Yongki, boleh nggak Yongki? Saya nggak kelihatan kali. Oke, boleh baca lagi nggak ayat 3 sampai ayat 5? Iya, silakan. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Thank you. Ini ayat yang sangat penting, kita sudah bahas minggu yang lalu. Lanjut ya. Jadi teman-teman masih ingat ya, bagaimana waktu itu kita berkata, di Yakobus berkata, berbahagialah engkau ketika engkau mengalami pencobaan. Nah, kalau yang tadi Roma, si Yongki baca, ternyata kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sama-sama ketekunan, ya, tetapi beda. Kalau pencobaan itu waktunya singkat, gitu ya. Wah, ini saatnya puasa nih, gitu ya. Tapi kok gue lapar banget. Nah, itu pencobaan yang singkat, gitu ya. Tetapi yang namanya kesengsaraan itu waktu yang panjang, ya. Seperti kita menemani keluarga kita yang sakit, gitu ya. Atau teman-teman kita yang mengalami terapi cancer, gitu ya. Itu adalah suatu yang panjang, gitu ya. Jadi ini tidak mudah dan apalagi perlu dengan perjuangan. Tetapi teman-teman, saya lanjutkan lagi. Kesengsaraan itu menimbulkan apa? Coba kita hafal ya. Ketekunan. Ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Pembentukan karakter memerlukan waktu. Itulah kenapa si Yusuf dia diberikan Tuhan 2 tahun lagi di dalam penjara sebelum dia akhirnya keluar. Kenapa? Karena waktu itu dia sempat bilang kepada juru minum atau juru roti, sampai sekarang aku belum jelas ya gitu ya, bahwa dia ingat akan jasanya dia. Dia berusaha keluar dari penjara itu dengan kekuatannya sendiri. Tapi Tuhan punya waktunya. Tuhan punya waktu buat setiap daripada kita. Amin. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Oke, saya minta satu orang deh ya. Saya minta, Agus Cahyadi boleh Gus baca Amsal 13 ayat 12? Boleh? Amsal 13 ayat 12, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Oke, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Teman-teman, kita bisa kehilangan banyak hal di dalam pandemi ini. Tapi ada satu hal yang nggak boleh hilang. Apa namanya? Pengharapan. Ya, bilang sama kiri kananmu, masih ada harapan. Amin, ya. Masih ada harapan. Masih ada harapan, ya. Jadi kita merasa, aduh Jel, kayaknya aku sekarang udah nggak kuat banget gitu ya. Mungkin dalam biaya, ya dalam kesibukan, aduh mungkin mengurus anak-anak nggak kuat banget. Tapi jangan sampai kehilangan apa? Harapan. Karena harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Tapi keinginan terpenuhi adalah pohon kehidupan. Oke, aku lanjutkan lagi. Nah, apa sih artinya pengharapan? Arti pengharapan bukanlah suatu hari Tuhan pasti akan menyingkirkan masalahku. Melainkan setiap hari aku percaya Tuhan akan menyertaiku apapun masalahku. Ngerti teman-teman? Ya. Jadi Niman kalau bilang, wah lu jangan kehilangan pengharapan ya, gitu ya. Kita jangan cuma mikir pengharapan itu kapan ya masalah gua ini hilang. Kapan ya sakit ini sembuh. Tapi pengharapan itu adalah aku percaya apapun masalahku, Tuhan akan menyertaiku. Amin teman-teman. Dan harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Jadi jangan ditunda. Kepercayaan kepada Tuhan tuh jangan ditunda. Saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Nah, iblis itu dia punya trik yang sama. Ya. Trik kuno iblis adalah dengan strategi yang lama, packingannya baru, ya. Supaya kita terjatuh di dalam kelemahan yang sama. Dan akhirnya kita kehilangan kepercayaan dan pengharapan pada Tuhan. Niman ingat nggak? Yang bikin si Yusuf jatuh itu apanya? Jubahnya, betul ya? Terus yang bikin dia jatuh ke penjara apanya?
jubahnya gitu ya. Jadi itu pendeta Robert Morris ada bilang ya, maksudnya si Yusuf ini kalau lihat jubah pasti dia benci banget gitu ya. Maksudnya jangan kasih gue jubah lagi gitu ya. Jangan kasih gue jubah lagi gitu ya, karena dia kalau ingat jubah, ingat maksudnya ingat masalah gitu. Ngerti nggak maksud aku? Maksudnya tuh iblis itu dengan strategi lama, cuma dia packingannya baru. Ya teman-teman ya. Niman lebih sering jatuh dalam hal apa? Uang misalnya, ya. Atau kayak purity test ya, masalah seks mungkin, atau masalah hubungan ya. Niman itu gampang jatuh dalam hal apa? Pelayanan mungkin, atau dalam kesombongan. Sebenarnya kalau kalian mendapati ya, apalagi kalau kita jatuh dalam hal yang sama terus ya, ya itu strategi lamanya iblis gitu. Cuma packingannya aja yang baru. Ngerti ya teman-teman ya. Nah jadi di saat ini ingat, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji atau karakter. Dan karakter menimbulkan pengharapan dan kepercayaan. Amin. Di sini saya lanjutkan. Oke. Saya lanjutkan satu lagi. Oke. Terakhir. Dan pengharapan menimbulkan naik level. Katakan naik level. Oke. Ya naik level ya. Jadi naik level ini apa? Satu langkah lebih dekat dengan God's destiny. Oke. Amin teman-teman ya. Karena kita tahu si Yusuf setelah selesai dari penjara ini, wah dia mulai ini kan, mulai bisa dipakai Tuhan luar biasa sebagai orang kedua Firaun ya. Jadi kita tahu bahwa setiap kesengsaraan yang kita lakukan, yang kita lalui itu ternyata akan menimbulkan pengharapan yang akan membuat kita naik level. Amin ya. Jadi teman-teman jangan melulu bersedih kalau kita saat ini sedang mengalami kesengsaraan. Karena itu membuat kita naik level. Amin semuanya ya. Jadi buat Asang ya, maksudnya Papa sekarang mengalami masa-masa yang nggak mudah ya, apalagi buat satu keluarga ya, pusing banget rasanya. Maksudnya tuh tindakan apa sih yang mesti diambil Tuhan gitu ya. Jadi aku merasa, tapi jangan kehilangan pengharapan. Karena itu membuat, aku yakin, membuat iman Papa satu level lebih naik. Amin ya. Membuat iman Mama, membuat iman kalian keluarga itu naik satu level. Amin semuanya ya. Jadi kita bersyukur atas kesengsaraan yang Tuhan berikan izinkan dalam hidup kita. Oke, jadi kita ulang sama-sama yuk. Kalau yang bisa buka mute-nya, kita ulang sama-sama. Oke, 1. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji atau karakter. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan menimbulkan naik level. Oke, saya tutup. Kita ulangi yuk. 1, 2, 3. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji atau karakter. Oke. Dan karakter itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu menimbulkan naik level. Amin. Ada pengharapan di sini teman-teman ya. Jadi mungkin yang saat ini kita sedang setengah mati kali gitu ya, maksudnya sedang ngos-ngosan gitu mungkin ya. Tapi kita mesti tahu bahwa kita bersyukur karena kesengsaraan ini membawa kita untuk lebih tekun. Dan ketika kita belajar untuk lebih tekun, maka kita akan semakin tahan uji. Dan tahan uji itu akan membuat kita semakin berpengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu membuat kita naik level. Ya buktinya, ya seorang Yusuf yang begitu lika-liku gitu ya, tapi dia bisa menjadi Perdana Menteri. Siapa sih dia itu gitu ya? Dia bukan anak raja, dia bukan anak imam. Ya dia bukan siapa sih gitu ya, siapa sih dia gitu ya, tapi dia adalah orang yang Tuhan pilih untuk mengemban destiny ini. Kalian semua juga, ya mungkin bahkan saat ini ada dari kalian yang sudah mulai pelan-pelan masuk destiny. Jangan sampai kita kalah di dalam ujian-ujian karakter kita. Amin semuanya, amin. Oke, saya lihat masih ada nggak ya tuh ya? Gue jadi ragu-ragu. Oh ya nggak ada lagi, oke. Amin. Oke, sekarang Angel tanya gitu ya, terakhir sebelum berdoa, ada nggak di sini teman-teman yang merasa kalian pernah mengalami naik level karena suatu kesengsaraan? Pernah? Pernah nggak? Coba dipikir-pikir, pernah nggak? Oh, good. Oke, ya, pernah mengalami ya. Pernah mengalami. Jadi jangan pikir naik level itu maksudnya Niman jadi pejabat gitu ya, maksudnya tuh enggak. Lu cuma merasa kayaknya level iman gue naik gitu misalnya. Oke, pernah ya. Oke. Saat ini siapa yang merasa Niman ini lagi di dalam ketekunan? Jadi Niman itu dalam tahap mengalami kesengsaraan dan Tuhan lagi latih kalian untuk bertekun. Ada di sini?
Oh, ada juga. Oke, ada juga ya. Oke. Nah, di sini ada yang Niman itu merasa Niman sudah bertekun dalam satu jangka waktu dan kalian merasa ada satu tahan uji dan karakter yang Tuhan tumbuhkan dalam hidup kalian, ada nggak? Oh, ada juga. Oke, ya ada juga. Oke. Dan terakhir, ada nggak di sini yang kalian setelah melewati waktu, tekun, tahan uji, dan kalian merasa kalian tuh semakin punya fondasi untuk berharap sama Tuhan? Ada di sini? Amin. Oke, ingat ya. Ya, kesengsaraan itu terakhirnya akan naik level. Ya. So, cheers to the kesengsaraan. Oke, cheers to the kesengsaraan gitu ya. Ya, kita percaya dan percaya. Ya, Feni ya. Feni sekarang tiap malam katanya dia menghabiskan banyak waktu ya untuk temenin anaknya bikin PR ya. Jadi aku merasa nggak gampang banget ya. Gini loh, kalau jadi emak itu rasanya kalau bisa PR-nya kita yang bikin aja, betul nggak? Prakarya itu udah kita aja yang gambar, kita aja yang bikin, kita aja yang nempel gitu ya. Kalau bisa gitu ya. Tapi aduh, kenapa sih mesti sampai nemenin anak, ngoceh-ngoceh, emosian gitu ya, kurang tidur gitu ya. Tapi kesengsara itu menimbulkan naik level ya. Amin ya, Feni ya. Jadi kita semua mungkin di level yang berbeda-beda ya. Henry juga ini ya. Kita berdoa. Kita berdoa saat ini, yuk kita berdoa. Dapat sesuatu malam ini teman-teman ya, kita berdoa ya buat Tuhan bawa kita keluar dari prison ya, keluar dari penjara, berapapun waktunya Tuhan yang diperlukan, tolong Tuhan bentuk kami semakin serupa seperti Engkau. Yuk kita sama-sama buka suara, kita berdoa buat diri kita pribadi. Seperti yang tadi Angel katakan, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan naik level. Yuk kita bersyukur untuk saat ini masalah yang sedang kita hadapi. Yuk kita bersyukur yuk untuk jawaban-jawaban yang masih belum ada. Mari kita bersyukur buat problem-problem yang rasanya kok tambah lama tambah banyak, sangat rumit. Mari kita belajar bersyukur buat kesengsaraan, buat ketekunan yang sedang Tuhan latih dalam hidup kita. Mari kita sama-sama buka suara. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Tuhan buat setiap hal-hal yang masih anakmu nantikan. Aku bersyukur Tuhan buat setiap perkara-perkara Tuhan yang masih sulit. Aku bersyukur buat setiap kesengsaraan Tuhan yang masih dialami. Aku bersyukur buat setiap masalah-masalah Tuhan yang masih belum ada jalan keluar. Aku bersyukur Tuhan buat setiap problem-problem Tuhan yang belum ada endingnya Tuhan. Aku bersyukur Tuhan karena sungguh masih ada ya Tuhan. Tuhan sungguh pencobaan Tuhan kecil besar ya Bapak yang kami alami. Tuhan aku bersyukur Tuhan saat ini Bapak karena ada orang-orang dalam keluargaku yang belum mengenal Engkau, kan aku tahu Tuhan Kau sedang melatih kami untuk berdoa. Tuhan aku bersyukur Tuhan untuk Tuhan mungkin saat ini kami mengalami letih dan lesu karena seperti Siapni bilang Tuhan ketika kami datang kepada Engkau Kau mau berikan kelegaan kepada kami. Tuhan aku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat Tuhan saat ini Bapak. Tuhan kami bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Yuk kita sama-sama, saya rindu teman-teman kita boleh sebutkan nama teman-teman yang ada di dalam Zoom ini. Kita nggak banyak ya, kita sebut namanya satu-satu. Mari kita berdoa juga, yuk biar teman-teman kita semakin mengerti gambar dan status diri mereka di hadapan Tuhan. Sehingga sungguh, bukan karena kita melakukan sesuatu, maka status kita jadi seperti apa. Justru terbalik, kita mengerti dulu status kita siapa, maka kita akan melakukan hal sesuai dengan status kita itu. Yuk kita sama-sama buka suara, berkati teman-teman yang ada di Zoom pada malam hari ini. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Aku berdoa mengklaimkan ya Bapak sungguh buat Agus. Aku mengklaimkan ya Tuhan Yesus buat Asang, Tuhan Yesus buat Amel. Aku mengklaimkan Tuhan Yesus buat Denis, buat Mel. Aku Tuhan memberkati buat Okta, memberkati buat Santo. Tuhan aku memberkati buat Yemi, Tuhan aku memberkati buat Susi Edli. Saya buat Henry, Tuhan buat Tina. Aku berkati buat Yonggi, buat Lina. Aku berkati Tuhan Yesus Tuhan buat Penny. Aku berdoa Arling, buat Papa. Oh Tuhan aku
berdoa Tuhan tadi juga ada anak. Aku minta dalam nama Tuhan Yesus. Pada setiap orang yang akan menonton YouTube ini Tuhan. Oh, kami berdoa Tuhan. Bukan perbuatan kami yang menentukan status kami, tapi status kami yang menentukan perbuatan kami Tuhan. Perpuluhan kami didasari karena kami adalah anak Tuhan. Kami melayani Engkau karena kami adalah anak Tuhan. Oh Tuhan, kami memberitakan Injil karena kami anak Tuhan. Kami berdoa, kami komsel karena kami adalah anak Tuhan. Oh tolong kami Tuhan, agar kami sungguh ubahkan sikap hati kami Tuhan, ubahkan karakter kami Bapa, ubahkan pandangan kami yang salah Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, amin. Terakhir boleh minta Melisa tutup doa malam hari ini. Dalam nama Yesus. Mau doain Okta dulu nggak, Ci? Oh iya, boleh. Kalau tapi ya nggak apa deh, Aku kemarin sempat doain Okta juga. Si Okta? Ya. Oh iya, lu ada waktu sekarang? Ada sih, lagi tidurin Kelly juga sih. Cuma lagi tidurin Kelly. Oh ya udah, berarti bisa ya. Kelly lucu banget ya ampun, bisa pegang. Iya. Iya, Kelly juga setahun Mel. Iya. Kelly juga setahun kemarin umurnya. Iya. Iya. Oke, kalau gitu boleh Melisa boleh sekalian doain Okta. Kedengeran nggak? Iya. Iya ya, sama Kelly ya. Hilang, sorry. Sama Kelly ya, Iya. sama Kelly juga. Ya, oke ya. Silakan. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur untuk persekutuan malam hari ini. Kami diberkati oleh firman yang kami terima. Kami percaya firman ini akan bertumbuh di dalam kehidupan kami dan berbuah. Tuhan kami percaya, Tuhan Yesus, setiap hal yang kami terima malam ini akan kami ingat, bukan hanya kami buang begitu saja, karena kami percaya setiap kami dalam kesengsaraan, Tuhan Engkau Allah yang menyertai kami, bukan untuk menyelesaikan setiap permasalahan kami, tapi sungguh Engkau mendampingi kami, agar kami mau naik level. Tuhan kami juga malam ini mau berdoa untuk seorang mama yang baik, untuk mama yang mengasihi anaknya, untuk Okta dan Kaylee. Tuhan kami percaya, Tuhan Yesus, setiap wish-nya Okta, Engkau Allah yang mengetahui semuanya. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus Engkau mendengar setiap seruan doanya, sekalipun kami mungkin nggak dengar apa-apa, Tuhan Engkau Allah yang akan menjawab setiap pergumulannya. Tuhan kami juga berdoa untuk setiap pertumbuhannya Kelly, Tuhan dia akan tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Engkau, anak yang tidak akan merepotkan papa mamanya. Semua Tuhan pertumbuhannya Tuhan dari kognitifnya, sensoriknya, sensorialnya, amin, betul. Dan sangat baik. Tuhan terima kasih, kami percaya Engkau akan memberkati keluarganya Okta, Santo, amin, yes, limpah ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati setiap teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Oktober, juga termasuk yang nggak datang malam ini. Kau juga berkati dia, sekalipun dimanapun dia berada, Tuhan dia nggak dengar firman malam ini, tapi kami percaya Tuhan Yesus dia akan mendengarnya, dan ketika dia mendengar dia tahu Tuhan Kau Allah yang mengasihi dia. Amin, Yesus. Kami serahkan persekutuan malam ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, mari kita sama-sama yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Amin. Yes, thank you. Yes. Kemarin aku sempat telepon Okta kemarin, dan pokok doanya Kelly beneran sesuai yang didoakan oleh si Melisa tadi. Oh ya? Iya. Oke, kita foto dulu yuk. Yeay. Oke, yuk. Masuk kamera semuanya. Si Okta sama Kelly malah hilang. Oke, ya ada. Oke, ya. Kelly, senyum Kelly. Oke, 1, 2, 3. Oke. How? Tunggu bentar, sorry. Aku ini dulu. Oke, siap. Nah, oke, teman-teman, thank you malam hari ini, dan Angel mau pengumuman bentar, karena minggu ini saya dan John akan menjadi wali ya di pernikahan Nita dan Lolo, ya karena Lolo tidak ada keluarga sama sekali, satu pun nggak ada. Ya, jadi keluarga dia itu di Singapura dan di Australia, dan mereka tidak bisa datang. Ya, jadi akhirnya Lolo, karena kan pernikahan mereka juga kita yang pimpin ya. Jadi tapi kan Nita dan Lolo akan pergi ke gereja Lolo. Jadi yang akan memimpin upacara pernikahan mereka tuh gerejanya Lolo. Tapi jadi saya dan John itu akan menjadi wali. Jadi orang tua yang bakal masuk itu loh. jadi orang tua pihak cowok gitu, jadi wali gitu. Ya, jadi saya juga sudah minta izin sama Pak Gem, Ibu Gem ya. Jadi hari Minggu itu saya tidak bisa ikut hadir di kebaktian.
Ya, jadi baik lewat Zoom ataupun datang ke gereja saya tidak bisa datang, jadi saya akan menyusul lewat YouTube. Kita juga udah langsung kasih tahu ke Yunis ya, ke Pendeta Yunis, minta izin hari itu nggak bisa datang, tapi kita akan susul lewat YouTube gitu ya. Tapi nanti sorenya pas Zoom sekolah minggu saya akan cepat-cepat pulang supaya bisa ikut Zoom yang jam 3 sore. Ya kira-kira seperti itu pengumuman buat kalian supaya saya tidak dicari-cari. Cie, siapa yang juga mau nyari ya? Oke. Oke. Oke, ya udah. Oke deh. Thank you banget buat yang melayani hari ini. Kita sama-sama terus mendoakan buat Susu Amin ya dan Iamoy dan semuanya. Oke, bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Ya, bye bye.